Oke, halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Karen Permata, yang kedua ada Margarita, yang ketiga ada saya sendiri, Salsa Melanur, yang keempat ada Nuker Rahmani, yang kelima ada Natasha, dan ada San Graciela. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan digunakan selama lebih dari 1 tahun periode. Ciri-cirinya yaitu use in operation and not for resale. Yang kedua, long term in nature and usually depreciate. Yang ketiga, proses physical substance. Ada notes yaitu tidak berlaku untuk hak penambangan, tambang reservasi, dan kemudian ada tambang reproduksi burial plan termasuk dalam ruang lingkup aset tetap. Kemudian adalah pengertian dari produktif. Tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman yang hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu yang lebih lama dari 1 periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Sebagai konsekuensi, acuan untuk konstruksi dalam pernyataan ini dipahami untuk mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman produktif sebelum berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kemudian ada pengakuan aset tetap. Pengakuan biaya yang diperoleh aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya besar kemungkinan manfaat aset ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan itu berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Kemudian biaya setelah perolehan awal, biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui di beban laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, yaitu ada perawatan dan suku cadang kecil. Kemudian ada penggantian aset akan menambah aset jika memenuhi kriteria, yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode dan diukur dengan andal. Kemudian komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Terus kemudian selanjutnya ada inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi kriteria aset, yang kedua nilai inspeksi terdahulu berbeda dari fisik, dihentikan pencatatannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengukuran awal. Di sini ada beberapa biaya yang dapat diperhitungkan dalam biaya perolehan. Yang pertama, ada harga perolehan. Yang kedua, ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Dan yang ketiga, itu ada biaya pembongkaran dan pembinaan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Sini ada penjelasannya mengenai komponen biaya perolehan. Harga perolehan itu merupakan biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
Dan yang kedua, itu ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, di mana biaya ini digunakan untuk membawa aset ke lokasi perusahaan dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk membawa aset sampai siap digunakan. Contohnya itu ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik dan juga biaya pengujian aset. Selanjutnya ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pembinaan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Ini kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan. Berikut biaya yang tidak diperhitungkan dalam biaya perolehan. Yang pertama, itu ada biaya pembukuan fasilitas baru. Selanjutnya ada biaya pengenalan produk baru. Ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, termasuk biaya pelatihan staf. Ada administrasi dan overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi penuh, kerugian awal operasi, biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas, hasil dari aset yang sebelum dimanfaatkan, dan yang terakhir adalah laba internal jika aset tersebut berasal dari pihak internal perusahaan itu sendiri. Selanjutnya untuk perolehan gedung. Semua biaya terkait dengan akuisisi atau konstruksi, material, tenaga kerja, overhead, selama proses konstruksi, biaya bunga jika membangun sendiri. Harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan, fee profesional dan izin pendirian bangunan. Untuk perolehan tanah, semua biaya terkait dengan akuisisi dan penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan. Yang pertama itu harga beli, yang kedua biaya pengurusan hak tanah atau sertifikat atau pajak atau BPHTB atau biaya notaris dan lain-lain. Yang ketiga itu biaya untuk peralatan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu perolehan peralatan. Peralatan dapat meliputi mesin, kendaraan, peralatan kantor, peralatan pabrik, dan peralatan lainnya. Biaya perolehan meliputi, yang pertama itu ada harga beli, pajak dan bea cukai yang tidak dapat dikreditkan, biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman barang, biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat untuk melakukan instalasi, dan yang terakhir itu biaya untuk pengetesan peralatan. Perolehan aset yang dibangun sendiri, itu biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Contohnya itu material dan tenaga kerja, overhead biaya, variabel dan porsi dari fixed overhead yang terkait langsung dengan pembangunan aset, dan biaya bunga selama proses pembangunan. Pengukuran biaya perolehan, yaitu ada diskon. Diskon harus dikurangkan dari harga perolehan aset. Yang kedua itu ada pembayaran ditangguhkan. Aset yang dibeli dengan pembayaran ditangguhkan dinilai secara nilai tunainya. Perbedaan nilai tunai dengan pembayaran diakui sebagai beban bunga. Pertukaran aset, yaitu menggunakan nilai wajar kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang diandalkan. Pembelian dengan lump sum, dialokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset. Atau jika asetnya diklasikan atau memiliki masa manfaat benda. Pengukuran biaya perolehan, yaitu penerbitan saham. Menggunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset, jika nilai saham dapat diandalkan. Maka, mana yang lebih andal antar nilai wajar saham atau aset? Jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur aset yang diterima. Hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah akan diperoleh.
penukaran aset. Biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awal. Di sini ada dua model entitas, di mana entitas harus memilih antara model atau revaluation model. Nah, kedua ini sebagai kebijakan akumulasinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Untuk pengertiannya, cost model itu adalah aset tetap diukur sebesar biaya perolehan kurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan revaluation model itu di mana aset tetap diukur sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan berikutnya dan akumulasi rugi penurunan nilai berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk cost model. Perusahaan XYZ membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga pembelian sebesar 300 juta. Biaya pengiriman dan instalasi sebesar 20 juta, di mana mesin tersebut memiliki umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu 30 juta. Perusahaan menggunakan metode standaris lurus. Nah, di mana pada akhir tahun 2023 terjadi penurunan nilai sebesar 15 juta. Nah, jadi kita di sini diminta untuk hitung nilai buku mesin pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kita pertama-tama kita mencari dulu untuk biaya perolehan mesin 320 juta. 320 juta ini didapat dari cost-nya tadi 300 juta ditambah sama biaya instalasi sebesar 20 juta. Dan untuk penyusutan tahunan itu bisa didapat dari 320 juta dibagi sama 5 tahun. Karena kita pakai straight line, jadi langsung dibagi aja dengan 5 tahun. Nanti akan mendapat 58 juta. Jadi kalau untuk baru kita hitung total akumulasi 2 tahun, 58 juta dikali 2 sama dengan 116 juta. Setelah itu kita masukin rumus cost model, di mana itu ada biaya perolehan sebesar 320 juta dikurangi akumulasi penyusutan 116 juta dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 15 juta. Jadi nanti kita akan dapat hasilnya sebesar 189 juta. Untuk revaluation model, ini revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Revaluation model ini ada terbagi menjadi dua, di mana itu ada proporsional. Nah, proporsional ini di mana nilai akumulasi penyusutan dan harga perolehan dinaikkan secara proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai revaluasi. Misal, jika nilai wajar aset meningkat, baik harga perolehan maupun akumulasi penyusutan itu dinaikkan agar mencerminkan nilai wajar baru. Nah, untuk yang metode kedua itu ada metode eliminasi. Jadi eliminasi di sini maksudnya nilai tercatat awal aset, yaitu harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapus sepenuhnya sebelum mencatat nilai revaluasi. Nilai baru aset setelah revaluasi dicatat sebagai harga perolehan baru tanpa menyisakan jejak pencatatan nilai lama. Di sini ada contohnya lagi, di mana ini kita memakai metode proporsional. Peralatan senilai 4 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2024 dengan masa manfaat ekonomi 4 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember, nilai wajar aset adalah 4,8 juta. Nah, jadi kita membuat akunnya di tanggal 1 kita mencatat transaksi pembelian. Transaksi pembeliannya berarti peralatan menambah di debit sebesar 4 juta. Baru kasnya itu berkurang di kredit 4 juta.
Setelah itu di tanggal 31 kita melakukan adjustment. Jadi untuk beban penyusutan nanti kita akan mendapat 800.000 dan di mana kriteria itu akumulasi penyusutan. Setelah kita mendapat beban penyusutannya, baru kita lanjut untuk revaluasi peralatannya. Jadi peralatan nanti di debit sebesar 2 juta, baru akumulasi penyusutan sebesar 400.000 dan di kreditnya itu ada surplus revaluasi sebesar 1,6 juta. Di sini ada contoh menggunakan metode eliminasi. Bedanya hanya ada di sini, di mana itu kalau tadi kan surplus revaluasi di kredit. Dan sama akumulasi dan peralatan. Sedangkan di sini kita harus adjustment 2, akumulasi penyusutan pada peralatan dan peralatan pada surplus revaluasi. Di mana akumulasi penyusutan 800.000 di debit, peralatan di kredit 800.000. Baru kita adjust lagi peralatan sebesar 1.600.000 di debit dan surplus revaluasi sebesar 1,6 di kredit. Ya, selanjutnya itu mengenai penyusutan, yaitu adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau useful life. Nah, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Contohnya kayak pesawat, maka kita harus menyusutkannya itu kayak dari masing-masing bagiannya. Contohnya kayak rangka mesinnya atau mesin pesawatnya. Terus selanjutnya itu penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, yaitu pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Kemudian penyusutan aset itu dihentikan ketika saat aset tersebut itu dijual atau dihentikan pemakaiannya. Nah, untuk mencari nilai residu dan umur manfaat suatu aset, kita harus mereview atau meninjau kembali minimum setiap akhir tahun buku. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diberlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Kemudian selanjutnya itu umur manfaat. Nah, faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat itu, yang pertama itu ada perakiraan daya pakai aset, yang kedua itu perakiraan tingkat keuangan fisik, yang ketiga keuangan teknis dan keuangan komersil, yang keempat itu pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum, misalnya sewa. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode penyusutan, di mana itu metode penyusutan itu ada 3. Yang pertama itu garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Kemudian yang kedua itu ada saldo menurun, yang artinya itu menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Yang ketiga itu jumlah angka tahun, adalah menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaannya. Nah, ini itu ada contoh untuk perhitungan garis lurus, di mana soalnya itu perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dan tidak memiliki nilai residu. Maka untuk perhitungannya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat, itu 8 juta dikurang 0 dibagi 5, hasilnya itu 1.600.000. Kemudian selanjutnya itu ada saldo menurun. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Nah, untuk mencari saldo menurun itu kita harus menentukan presentasinya dulu. Yaitu yang pertama itu presentasinya itu 100% dibagi 5 tahun dikali 2 dapatnya 40%. Maka untuk perhitungannya biaya perolehan dikurangi nilai residu dikali presentasinya. Maka untuk di tahun pertama itu 8 juta dikurang 0 dikali 40%, maka dapatnya 3.200.000. Kemudian untuk tahun keduanya 8 juta dikurang 3.200.000 dikali sama 40%, dapatnya 1.600.000.
7.920.000 dan seterusnya sampai tahun kelima. Kemudian selanjutnya ada perhitungan untuk jumlah angka tahun. Soalnya itu perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Nah, untuk mencari jumlah angka tahunnya itu, kita karena ada 5 tahun maka rumusnya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah angka tahunnya yang kita pakai itu adalah 15. Kemudian untuk perhitungan tahun pertamanya 5 dikali 7 juta dikurang nilai residunya itu 1 juta dibagi sama 15 maka dapatnya 2.333.333 perak. Nah, kemudian untuk tahun keduanya juga sama, maka perhitungannya itu 4 dikali sama 7 juta dikurang sama 2.333.000 sekian dibagi sama 15 tahun dapatnya 1.866.667 dan seterusnya sampai tahun kelima. Kemudian pengakuan. Poin pertama, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Poin kedua, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi jual sewa balik. Poin ketiga, laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Poin keempat, penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap. Poin kelima, entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset. Poin keenam, menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperhatikan bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan penggantiannya sama dengan biaya perolehan yang digantikan. Poin ketujuh, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan jika ada dan jumlah tercatat dari aset tetap. Selanjutnya pengungkapan. Poin pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Poin kedua, metode penyusutan yang digunakan. Poin ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Poin keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. Poin kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Poin keenam, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang. Poin ketujuh, jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan. Poin ke-8, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan. Poin ke-9, jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan. Poin ke-10, pemilihan metode akuntansi. Dan terakhir, periode estimasi. Selanjutnya pengungkapan revaluasi. Poin pertama ada tanggal efektif revaluasian. Poin kedua, apakah melibatkan penilaian independen bila ada. Poin ketiga, untuk setiap kelas aset yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset dicatat dengan menggunakan model biaya. Poin keempat, surplus revaluasi
identifikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.